these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never. Apa kabar semua? Sehat semua ya hari ini? Baik, kita awali kuliah kita pada pagi ini dengan doa ya. Saya mulai doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Saya izin berdiri teman-teman semua mahasiswa agar supaya lebih enak. Materi kita hari ini adalah di CTK adalah demokrasi di Indonesia. Ya. Demokrasi di Indonesia. Pernah dengar kata-kata demokrasi? Pernah dengar kata-kata demokrasi ini hampir setiap saat ada di tengah-tengah kita. Ya. Ada pemilu, ya kan? Ada pemilihan kepala desa, ya kan? Kemudian ada pemilihan presiden dan sebagainya. Itu adalah sebuah contoh bagaimana kita menjalankan demokrasi. Nah, demokrasi ini teman-teman mahasiswa itu pertama kali digagas oleh yang namanya tokoh, ya. Namanya adalah siapa ini? Abraham Lincoln. Ini bapak demokrasi yang mempunyai pemikiran bahwa negara di dalam menjalankan kekuasaannya itu menganut sistem dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi sistem demokrasi kita itu di mana sudah ada sejak dulu. Dulu kita sebelum ada demokrasi, sistem kekuasaan kita menggunakan model monarki atau kerajaan. Ya. Kerajaan itu kekuasaannya dari atas, dari top ke bawah. Kalau demokrasi kebalikannya, demokrasi itu dari bawah ke top. Jadi lahirnya demokrasi ini diantaranya agar masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki kekuasaan, untuk merubah nasib. Kira-kira seperti ini Abraham Lincoln, ya kan? Tokoh demokrasi yang memiliki pemikiran tentang model kekuasaan. Kira-kira seperti itu. Teman-teman bisa lihat konsep dasar demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi kekuasaan itu berasal dari rakyat, bersumber dari rakyat, berangkatnya dari rakyat. Kira-kira seperti itu. Maka teman-teman semua Indonesia, ya kan, memakai sistem demokrasi ini karena adalah sistem yang paling cocok, yang tepat, yang pas. Sejak kapan demokrasi di Indonesia? Nanti kita baca. Demokrasi di Indonesia itu ya sejak Indonesia merdeka. Kita memakai sistem demokrasi. Berarti sebelum Indonesia merdeka kita belum punya sistem ketatanegaraan. Kita masih dijajah, ya kan? Ada Belanda, ada negara asing, ada Portugis, ya kan? Ada Jepang. Kita masih menjadi negara yang belum memiliki sistem ketatanegaraan, sistem kekuasaan. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, bentuk demokrasi yang pertama adalah demokrasi langsung. Ini hampir kita lakukan setiap kesempatan, ya kan? Pilihan kepala desa, ya kan? Pilihan bupati, pilihan gubernur, anggota legislatif, presiden. Kemudian pasti kita harus datang ke TPS untuk menyalurkan apa yang baik. Masih semangat semua teman-teman? Luar biasa. Pak Anak akan menyampaikan perkembangan perjalanan demokrasi di Indonesia. Ada 4 etape masa atau periodisasi sejarah perjalanan demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah demokrasi di awal-awal bangsa Indonesia merdeka.
berarti sekitar tahun 1945 sampai dengan 1949. Berapa tahun kira-kira Mas? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun itu kita sudah meneguhkan sebagai sebuah bangsa dan negara demokrasi. Jadi Pak Anang menyampaikan demokrasi, semoga apa yang Pak Anang sampaikan bisa kamu pahami ya. Baik, ini ada sedikit penugasan individu, lisan, nanti kita diskusi. Jelaskan 6 contoh bagaimana kita bisa membangun kehidupan demokrasi di Indonesia yang demokratis, supaya iklim demokrasi di Indonesia itu menjadi negara yang demokratis. Nanti satu-satu menyampaikan kata seperti itu. Bisa ya? Saya kasih waktu kurang lebih ya beberapa menit untuk persiapan. Coba kamu cari ya kira-kira argumentasi atau pendapatmu tentang kita menjaga Indonesia itu supaya budaya demokrasi ya kan itu senantiasa ada di tengah-tengah masyarakat ini. Coba satu-satu sampai tanya kira-kira apa yang bisa kamu lakukan? Ya. Sini jawab. Kalau pendapat saya yaitu terkait persamaan kedudukan di depan hukum. Jadi hal ini itu bahwa setiap individu tanpa memandang itu dari ras, agama maupun golongan-golongan tertentu itu memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum, pemerintah ataupun penegak hukum. Nah, jadi hal tersebut juga bertujuan untuk menjamin bahwa kita itu diperlakukan secara adil oleh pemerintah maupun penegak hukum. Nah, contoh nyata di masyarakat itu yaitu terkait adanya razia peraturan lalu lintas. Nah, di sana bagi siapapun yang melanggar peraturan lalu lintas itu tetap dikenakan sanksi, tidak memandang itu dari kalangan pelajar kayak biasa ataupun anak-anak pejabat maupun dari anak-anak kepolisian. Apabila anak-anak tersebut itu melanggar peraturan, maka ya harus ditegakkan, maka ya harus ditilang gitu. Jadi tidak ada yang namanya sogok menyogok ataupun apapun itu tidak ada. Jadi semuanya sama. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kamu coba analisis versi jawabanmu. Bagaimana kita menjaga agar negara kita itu, bangsa kita itu nilai-nilai demokrasinya tetap demokratis. Menurut saya itu salah satunya dengan memilih pemimpin dengan cara demokratis. Maksudnya di sini adalah proses pemilihan yang dilakukan, yang proses pemilihan tersebut melibatkan partisipasi aktif dari seluruh kelompok masyarakat maupun golongan, di mana individu di setiap individu itu memiliki hak suara yang sama untuk memilih dan menentukan siapa yang akan memilih mereka. Untuk di Indonesia sendiri, contoh pemilihan secara demokratis itu adalah pemilihan umum untuk memilih presiden, anggota legislatif, kepala daerah, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Jadi semua memiliki, anak-anak bangsa ini memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin, dipilih dan memilih. Siapa Pak Jokowi? Dari Bapak, ya kan? Semua berasal dari Pak Prabowo, dari militer bisa, dari masyarakat sipil bisa, ya kan? Anggota DPR banyak yang dulu bukan siapa-siapa sekarang menjadi pejabat. Itu negara demokrasi. Terima kasih. 1, 2 sudah, 3. Coba kamu analisa Mas, kira-kira perilaku apa, sikap apa yang bisa untuk menjaga agar demokrasi kita itu tetap positif, tetap bagus. Menurut saya dengan adanya pendistribusian pendapatan secara adil dilakukan dengan adil, maka kekayaan Indonesia itu akan merata. Contohnya di wilayah Papua dan Jawa
itu harus merata dan proporsional. Terus dengan contoh yang lain itu ada pajak progresif orang, terus juga ada subsidi bagi masyarakat, adanya pendidikan gratis dan penciptaan lapangan kerja yang sangat banyak. Ini juga gitu Pak. Jadi ternyata ada pengaruhnya ya, Ada, Pak. kesenjangan di bidang kesejahteraan itu dengan demokrasi, kualitas demokrasi kita. Jadi kalau ada wilayah yang kira-kira itu tidak peroleh kesejahteraan, bisa jadi itu bisa mengganggu proses demokrasi di Indonesia. Karena apa? Pasti kalau masyarakatnya masih belum sejahtera, masyarakat dengan mudah dibeli suaranya untuk kepentingan politik. Nah, kira-kira seperti itu. Dapat kaos, dapat uang, ya kan, dapat bingkisan, ya. Akhirnya pilih pejabat pemimpin yang tidak bisa membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Oke, silakan. Kamu apa ada Mas? Kalau menurut saya yang saya pahami itu membiasakan kritik untuk membangun. Ya seperti contohnya jikalau ada permasalahan enggak seperti ada kayak undang-undang yang baru terus tetapi tidak katakanlah menyimpang gitu Pak. Nah, itu kita berusaha untuk mengkritik, memberi masukan agar nanti bisa lebih baik ke depannya. Ada lagi cukup? Misalkan contohnya? Contohnya Kebijakan yang lain misalkan selain tadi di dalam undang-undang yang tidak ada keberpihakan atau merugikan masyarakat, ada kebijakan lagi mungkin Mas yang bisa kamu kasih contoh di negara kita? Karena negara demokrasi itu memberikan semacam keleluasaan, kebebasan untuk kita menyampaikan pemikiran, pendapat. Yang sifatnya pendapat itu adalah membangun. Apa kira-kira yang perlu dikritisi tapi membangun itu kira-kira apa? Korupsi di Indonesia. Penanganan kejahatan korupsi ya, dimana korupsi di Indonesia itu sudah menjadi budaya, sudah mengakar, ya kan? Harus kita bersama-sama memberantas itu. Supaya apa? Ternyata ada hubungannya demokrasi dan kejahatan korupsi. Negara yang masih banyak kejahatan korupsinya itu ternyata mempengaruhi kualitas demokrasi kita. Kalau ingin demokrasi kita bagus itu ya kita harus menegakkan hukum, ya kan? Terutama di bidang korupsi. Kira-kira seperti itu. Untuk kita sudah di penghujung perkuliahan, ya. Saya ingin mereview satu-satu. Kira-kira pengertian demokrasi sudah paham dari ini? Secara sederhananya demokrasi itu adalah dari rakyat untuk rakyat dan juga oleh rakyat. Baik, kekuasaan Kekuasaannya yang lahir dari rakyat, rakyat. oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Untuk kepentingan rakyat. Jadi bukan untuk kepentingan keluarga dan sebagainya. Next. Untuk demokrasi tadi sebuah proses pemilihan dari seluruh individu dan masyarakat untuk partisipasinya dalam memilih hak suara. Baik, itu contoh-contoh demokrasi di Indonesia ya kira-kira seperti itu. Bantuannya bentuk partisipasi, melibatkan seluruh elemen masyarakat. Jadi masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan suara, proses pemilihan suara, proses menentukan kebijakan, dilibatkan semua. Itulah demokrasi. Saya tentang pendistribusian pendapatan secara adil dengan adanya pemerataan pendapatan di wilayah Papua dengan sama dengan Jawa itu menurut saya proporsional dan adil. Oke. Supaya kualitas demokrasi jadi bagus ya. Oke, terakhir. membiasakan kritik untuk membangun Pak. Oke, terima kasih ya.
luar biasa. Terima kasih untuk hari ini kuliahnya. Oke, sukses selalu. Amin. Saya silakan segera dulu semua. Amin. Oke, saya akhiri Pak Anang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.